Kamu anaknya orang tidak kena. Bapakmu itu maling. Ibumu pelacur. Kamu anak haram. Saya mau beritahu saudara. God is a God of pleasant surprises. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia ambil anak dari seorang perempuan pelacur. Bahkan dia diusir oleh keluarganya. Kamu tidak boleh mendapat warisan dari keluarga kami. Kamu anak dari perempuan lain. Saudara, penolakan itu sesuatu yang paling menyakitkan. Firman Allah berkata, Jephthah is a mighty man of valor. Pahlawan yang gagah perkasa. Perkataan Jephthah artinya he opens, dia membuka. Dia membuka, amin. Dia membuka. Saya percaya ada dua arti. Yang pertama itu Tuhan ya. Tuhan itu bisa membuka pintu-pintu besi, palang pintu tembaga, rantai-rantai. Dia sanggup saudara. Amin. Saudara, kalau yang di televisi, yang sulap-sulap itu bukan mujizat. Itu sulap. Amin. Sulap itu sulap sungguh-sungguh gelap. Amin saudaraku. Tetapi yang kita bicarakan adalah soal mujizat. God of the pleasant surprises. Saudara dia disebut mighty man of valor. Kenapa disebut pahlawan gagah perkasa? Itu masa depannya. Saya mau beritahu Tuhan tertarik dengan masa depan saudara dan saya. Amin. Dia melihat seorang penjual ayam goreng. Dan dia berkata, aku bisa pakai suami istri ini. Ya, waktu pindah ke Batam bangkrut ya Pak ya. Bangkrut, krut. Ya, orang Indonesia, orang Surabaya, Jawa Timur, kalau nemen itu ditambah U. Jadi dia bukan bangkrut, buangkrut. Kalau lemu, luemu. Gede, cuili. Dulu buangkrut, sekarang suwoge. Allah kita adalah tidak ada mustahil buat Tuhan. All things are possible. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. He's a mighty man of valor. Coba lihat Hakim-Hakim 6 ayat 12. Gideon sedang sembunyi. Jadi hati-hati kalau ngasih nama anak saudara. Ya, dia sedang sembunyi. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dia sembunyi, dia ketakutan. Sementara orang Israel sembunyi di gua-gua. Dan saat malaikat Tuhan datang, dia tidak berkata, hei pengecut. Hei kamu yang tidak ada gunanya. Tidak, bagaimana? Dia memanggil Gideon. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Yehova menyertai engkau. Yehova menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau. Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Tuhan itu interested dengan masa depan kita. Masa lalu kita. Ya saudaraku, tidak menghalangi masa depan kita. Gideon diberikan janji Tuhan menyertai engkau. Jadi itu mulai sekarang jangan pernah ngecap siapapun. Amin. Jangan dicap, wah jadi wong ini wablek. Jangan saudara. Begitu saudara ucapkan itu kutuk. Sosroba perkataan saudara. Setiap kali dia panggil, Jephthah makan, Jephthah mandi. Dia mendengar perkataan, he opens, he opens, he opens, he opens. Ada pintu tertutup buat saudara. Tuhan sanggup. Dan bersama Tuhan kita bisa membuka pintu-pintu yang paling tertutup sekalipun. Yang diberikan palang pintu, berikan gembok, berikan rantai. Open! Beri nama yang benar saudara. Ketika bilang terbuka saya ingat ada satu kejadian. Waktu saya baru melayani Tuhan, saya baru belajar mendengar suara Tuhan. Saya berada di suatu kota kecil tempat ibu saya, kota Probolinggo. Di kota Probolinggo itu, saya diperkenalkan dengan seorang ibu gembala di sana. Gerejanya kecil, cuma 30 orang. Dan saya memang mulai khotbah di gereja-gereja kecil seperti itu, di persekutuan-persekutuan kecil. Dan ketika saya diperkenalkan, ada seorang bapak sudah tua agak bungkuk, berjalan melintas di depan saya. Mendadak saya tahu nama orang ini.
Saya mendadak tahu saja nama orang ini. Lalu saya panggil, Pak, ada pesan dari Tuhan. Jadi kejadian ini hampir 30 tahun yang lalu. Apakah nama Bapak King Buntu? Namanya kok King, panggilannya King Buntu. Namamu King Buntu. Dia terkejut. Loh, ini orang kok bisa tahu namanya? Saya mau beritahu Bapak, Tuhan mengenal Bapak. Dan Tuhan mengasihi Bapak. Dia nangis. Saya tahu pekerjaannya. Pekerjaannya itu dia itu tukang bersih gereja. Dan setiap minggu dia menjemput anak-anak. Karena itu gereja kecil, jadi itu orang-orang yang sangat sederhana. Dia pimpin anak-anak itu kayak bebek-bebek nyebrang jalan. Dan memulangkan ke rumahnya satu persatu. Itu pelayanan daripada King Buntu. Saya belajar beberapa hal tuh. Pertama, ya, hati-hati kalau ngasih nama anak. Namanya dipanggil buntu, buntu, buntu. Hidupnya banyak buntunya, saudara. Tetapi satu hal, yang penting bukan dikenal orang, tapi apakah kita dikenal oleh Tuhan. Dan tidak ada pelayanan yang dianggap rendah atau kecil di hadapan Tuhan. Orang ini cuma nyeberangkan anak-anak sekolah minggu, nyeberang jalan, jaga mereka sampai pulang ke rumah. Dan Tuhan mengenal dia. Pulang dari tempat itu saya belajar sesuatu. Dan saya berdoa supaya Anda juga berdoa percaya. Saudara mengerti sesuatu. Tidak ada yang sepele di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kau menjemput temanmu untuk ikut kebaktian ke sini. Kalau engkau lakukan dengan segenap hati, Tuhan berkenan saudaraku. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Firman Allah berkata dia melarikan diri ke tanah Top. Top itu artinya good. Dia tinggal di good land. Tapi dia bergaul dengan orang-orang yang tidak karu-karuan. Disebutkan petualang-petualang. Worthless man. Worthless itu rekim, rek. Rek itu saudaraku orang-orang yang tidak ada harganya. Man di sini dipakai perkataan yaitu enos. Enos itu manusia yang kalah dengan hawa nafsu. Kalah dengan amarah, kalah dengan ketersinggungan, kalah dengan hal-hal yang semacam itu. Itu orang yang lemah, bukan orang dewasa. Bukan orang yang kuat, bukan seorang pahlawan. Saudaraku dia bergaul dengan orang-orang semacam itu. Tapi saya percaya untuk itulah adanya gereja. Orang-orang yang tidak karu-karuan yang sifatnya jelek dirubah menjadi mighty man of valor. Menjadi gibor khayil. Orang-orang yang tidak punya hikmat diberikan hikmat. Yang modelnya seperti saya yang tidak ada harganya dipakai oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dia bergaul dengan petualang-petualang. Dan pergi merampok bersama mereka. Merampok di sini raided. Menjara. Nah, kalau perang itu bagus membela negara. Tapi ini menjara. Menjara orang yang lemah. Menjara cim-cim. Menjara janda-janda, orang yang tidak bisa melawan. Tetapi saudaraku, God is a God of pleasant surprises. Ketika David hari itu, dia ditolak. Perhatikan, semua orang yang ditolak, itu selalu banyak dipilih Tuhan. Amin. Saya tadi ceritakan tentang Yusuf. Ketika Yusuf akan dibunuh oleh saudaranya, saudaraku. Ada 12 saudara, waktu itu belum ada Benyamin, jadi 11, cuma 11 waktu itu. Dia menghadapi 10 orang. Yang 9 mengeluarkan pisau. Cuma 1 di tengah-tengah berkata, jangan bunuh dia. Jual saja. Jangan bunuh dia. Itulah Yehuda. Yehuda artinya praise. Dia dimasukkan dalam sumur. Difitnah, dimasukkan penjara. Di penjara pun saudaraku, dia dilupakan oleh orang yang berjanji menolong dia. Tapi Tuhan tidak lupa. Malam hari itu, Yusuf ada di dalam penjara di bawah tanah. Jenggotnya mungkin sudah sampai di sini, saudaraku. Ya. Dan dia tidak pernah lihat matahari. Kulitnya pucat. Mungkin dia juga, saudaraku, mengalami tentu saja tidak enak. Itu penjara di bawah tanah. Tetapi saudaraku pagi hari itu, dia mendengar namanya dipanggil. Yosef. Dia dipanggil keluar. Rambutnya dicukur. Dibersihkan. Diberi pakaian bagus. Menghadap Firaun. Dan hari itu juga bukan cuma dia jadi orang merdeka, dia menjadi tangan kanan daripada Firaun.
Dia menjadi Perdana Menteri. God is a God of pleasant surprises. Dan sampai hari ini dia masih membuat banyak surprise dalam hidup kita. Saudara siap untuk menerima sudden fulfillment, pleasant surprises. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Yes! Salmon, supir saya, adalah seorang Yeftah. Pada waktu dia masih remaja, ada penyakit sampar, ada gagal panen di desanya. Dan dia disebut anak pembawa sial. Para pemimpin di desanya berkata, anak ini bawa sial ke desa kita. Salmon itu orang alor, dan orangnya kecil, ya tentu saja keriting, hitam lagi. Dibuang ke hutan, saudara. Tidak boleh ada orang menolong anak, ini anak sial. Jadi dia tinggal di hutan. Dia benar-benar jadi orang hutan selama 1 tahun. Setelah kamu makan apa? Seadanya Pak, seadanya ya ular kalau bisa tangkap, tikus, umbi-umbian, daun-daunan, minum embun, minum air hujan selama 1 tahun. Keluar dari tempat itu saudaraku, dia merantau kemari ke Jawa saudara. Dan dia di sini menjadi petinju bayaran di Taman Tirta Camp. Di sini ya, Taman Tirta Camp sekarang jadi Hotel Sheraton, Hotel Shangri-La itu. Dan kemudian saudaraku dia menjadi petualang. Hampir-hampir sudah dibayar. Sudah dikasih first court jadi pembunuh bayaran. Tapi apa yang disampaikan firman Tuhan waktu sekolah minggu mengingatkan dia. Mendadak